يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjalan dan tunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nantinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, kemudian kepada saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, terutama pada diri khatib sendiri, dengan berbagai macam kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya ketakwaan merupakan perkara yang penting di dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghayz wal 'aafina 'anil naasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melimpahkan harta mereka pada waktu lapang maupun sempit, kemudian orang-orang yang bisa menahan amanahnya, kemudian orang-orang yang bisa memberikan kemaafan dari kesalahan manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam hadis yang sahih dari jalan sahabat Abdullah, dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya nomor 2004, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadis nomor 4246, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 9085, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nasa al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yadkhulun nas an-nar faqala al-fath." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara yang paling banyak yang memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan baiknya akhlak dan akhlak yang baik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu mulut dan kemaluan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara mengenai surga Allah Subhanahu wa taala, tentu semua dari kita pasti sangat berharap untuk masuk dan tinggal di dalamnya di hari akhir nanti. Inilah impian yang sangat mulia dan setiap insan muslim yang
dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah impian yang harus diiringi dengan kerja keras, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 7280, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qala ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang memaksiatiku maka dia adalah orang yang enggan. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa amalan yang akan memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 3 di antaranya, dan ini bukanlah sebagai pembatasan, karena sungguh amalan-amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tapi kita sebutkan beberapa di antaranya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surganya adalah dengan memperbanyak menuntut ilmu agama, menghadiri kajian-kajian dan mendalami agama kita. Karena menuntut ilmu agama akan mempermudah jalan kita menuju surganya. Sebagaimana hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam nomor hadis 2699, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam nomor hadis 2945, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang diinginkan dengan jalan tersebut adalah menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang menuju surga. Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam ceramah beliau menyebutkan dalil ini ketika beliau mengatakan hadis bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang memberatkan, kesusahan. Sebaliknya neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyusahkan, memberatkan bagi manusia, yang tidak disangani oleh sebuah sahabat manusia. Maka kata Syafi'i, di antara jalan yang akan memudahkan seorang hamba tersebut untuk mendapatkan surganya adalah menuntut ilmu agama, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, mempelajari agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang antara amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang hamba untuk masuk dalam surganya adalah dengan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, dan bergaul dengan cara yang baik kepada setiap saudara muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan sahabat Abu Ammar Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam nomor hadis 4800, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun baitun fi rawdil jannah liman taraka al-mirah wa in kana muhibban wa baitin fi wasratil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana majihan wa baitin fi al-jannah liman hasuna khuluquh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya menjamin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu rumah di tepi-tepi surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Dan saya juga menjadi penjamin bagi seseorang untuk membangunkan salah satu rumah nanti, satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala itu tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia terpaksa. Kemudian saya juga menjamin satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, yang ketiga di
seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dari jalan sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam nomor hadis 2591, Nabi SAW bersabda, "Radhima antu, thumma radhima antu, thumma radhima antu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulul jannah. Kata Nabi SAW, sungguh hina, kemudian sungguh terhina, kemudian sungguh terhina. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang terhina ini ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya telah tua, atau salah satu daripada keduanya, kemudian hal itu justru tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang tua salah satu pintu untuk masuk ke dalam surganya. Beliau juga menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang tidak memanfaatkan keberadaan orang tuanya untuk berbakti, itulah orang-orang yang tercela. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai wahai saudaraku kita hidup di atas penyesalan, menyesal karena belum sempat berbakti kepada kedua orang tua. Tatkala mereka masih hidup, menyesal karena tidak mempedulikan mereka dan tidak perhatian dengan mereka. Sungguh keberadaan kedua orang tua di dunia ini adalah karunia tak terhingga dari Allah Ta'ala, sebuah rezeki yang tidak setiap insan merasakannya. Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan setiap amalan-amalan yang dengan amalan tersebut akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku tasma'un wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.